kenapa Rusia, kenapa Cina, India akhir-akhir ini lebih merapat, blok timur saling merapat. Ternyata benar, mereka sedang mempersiapkan rencana besar menguasai Timur Tengah, Pak, blok timur. Amerika dan Barat selama ini sumber hidupnya adalah di Timur Tengah, sementara secara ekonomi Amerika Serikat sudah carut marut sekarang. Mereka tidak akan bisa hidup tanpa Timur Tengah. Arab Saudi sejak dipimpin oleh Salman sudah sulit dikendalikan. Mau tidak mau akan terjadi perang besar. Barack Obama pada bulan Maret 2014 tidak jadi menarik ke Amerika 135.000 pasukan darat yang tersebar di seluruh negeri-negeri Teluk. Nggak jadi ditarik ke Amerika. Sebab apa, Pak? Padahal secara ekonomi Amerika udah nggak sanggup menggaji tentara-tentara ini. Tapi kenapa tetap dibiarkan? Nggak jadi ditarik. Persiapan untuk mengamankan emas yang ada di Irak, agar dapat dipahami kondisi ini. Subhanallah. Kaum muslimin, Sungai Efrat sudah mengering. Bapak mau tahu sudah mengering apa belum? Coba buka tanggal 12 Februari 2013, New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat. Buka, Pak, catat tanggalnya, jangan katakan saya pendusta. Tanggal 12 Februari 2013, lihat pernyataan NASA Amerika. Menurut NASA, Sungai Efrat sudah mengering 60%. 2013, kata mereka 2014, menurut kami sungai ini kering total 100%. Ternyata tepat. April 2014, Sungai Efrat sudah mengering 100%. Hari ini, Pak, siapa yang pergi ke Irak, dia akan bisa berjalan kaki menyeberang sungai di dasar sungai. Nggak percaya? Pergi. Serius? Nggak percaya? Tafadhol, jalanlah, safar ke sana. Ongkosi Pak Ustadz, siap? Dengan catatan, kalau benar, pulangkan fulus saya. Dan harus ada jaminan yang saya pegang. Baik, kaum muslimin, Sungai Efrat telah mengering. La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Tak akan terjadi kiamat sampai mengering Sungai Efrat. Sungai Efrat telah mengering. Jelas? Baik. Selanjutnya kaum muslimin, sebenarnya banyak lagi yang lain-lain. Saya akan persingkat. Masih ingat 10 tanda besar kiamat? Jadi ini masih ada hubungannya dengan Al-Mahdi ya. 10 tanda besar kiamat hanya akan muncul kalau simpulnya dipotong. Masih ingat tadi? Simpul itu apa, Pak? Yang menyebabkan terjadinya tanda besar kiamat yang pertama, simpulnya itu adalah bumi mengalami hantaman meteor. Nanti tolong dibaca di kitab Zikir Akhir Zaman, uraian para ilmuwan, para ahli, para astronom. Mereka mengungkapkan fakta, dan NASA juga menjelaskan bahwa bumi kita sekarang ini ada di tengah-tengah arus sungai meteor. Bahkan di New Wise sudah ditemukan sekarang ini 12.000 lebih meteor-meteor yang panjangnya ratusan meter, dan bahkan ada satu yang hitam, gelap, besar, meluncur menuju bumi. Menurut NASA sampai sekarang masih aman, nggak akan ada yang kena, kata NASA. Tetapi Bapak Ibu, kenapa mereka hari ini telah melakukan persiapan yang serius? Apa persiapan mereka? Amerika di 2012 telah menyelesaikan pembuatan bangunan bawah tanah yang disebut dengan bunker raksasa. Satu bunker itu dapat menampung 500.000 manusia. Di dalam bunker itu disediakan fasilitas hidup yang dapat menghidupi 500.000 manusia bertahan selama masa 1 tahun. Dan itu sudah bunker yang ke-6 dibuat oleh Amerika, Pak. Orang yang akan berhak masuk ke dalam bunker pun sudah ditentukan, sudah jelas siapa orangnya. Itu adalah orang-orang yang lulus menurut Illuminati. Siapa yang pantas masuk sudah dijelaskan siapa orangnya. Kenapa mereka persiapkan? Rusia juga mempersiapkan, 3 bunker Rusia punya, Inggris sudah punya, Belanda punya, Australia punya, bahkan tetangga kita Singapura
bunker raksasa mereka bisa menampung 250.000 manusia. Sudah selesai dibangun 10 tahun yang lalu. Kenapa mereka mempersiapkan bunker? Ternyata 43 tahun yang lalu, di mana lagi kita nulis? Saya tadi berharap laptop kita dapat dioperasikan sehingga ada yang kita tembakkan. Qadarullah nggak muncul, nggak nyambut dan nggak kelihatan tulisan saya di sana. Mungkin ini udah ketakutan duluan kalian, atau bagaimana? Baik, kaum muslimin, 43 tahun yang lalu telah diumumkan kepada dunia oleh NASA bahwa 2013 bumi kita memasuki arus sungai meteor. Ini arus sungai meteor, Pak. Ya, arus sungai meteor. Bumi kita 2013, ini diumumkan 43 tahun yang lalu ya. 2013 bumi kita memasuki arus sungai meteor, melintas selama 4 tahun. Baru akhir 2016 bumi kita baru keluar. Nah, meteor yang ada di ruang angkasa yang akan dilintasi oleh bumi kita jumlahnya ratusan juta meteor. Kecepatan meteor di ruang angkasa adalah 120.000 km per jam. Kecepatannya 120.000 km per jam. Kekuatan meteor ledakan ini tergantung kepada besar kecilnya meteor tersebut. Apa? Di dalam Al-Quran di 5 surat menjelang kiamat, surat Saba, surat Ad-Dukhan, surat Al-Muluk, surat At-Tur, surat Al-Hadid, di 5 surat Allah mengumumkan menjelang kiamat kalian di bumi akan mengalami jatuhnya benda-benda langit yang menyebabkan keributan yang besar di muka bumi. Wa iyyaru kisfan minas samaa'i saqita yaqulun sahabun markum. Ketika mereka melihat pecahan langit masuk ke dalam bumi, mereka berkata sahabun markum, itu adalah awan yang bertindih-tindih. Secara teorinya tepat. Michael Penn menyebutkan, sekali lagi kita di tengah arus sungai meteor. Michael Penn, pakar senior astronomi dunia, beliau menjelaskan bahwa ketika satu meteor menghantam atmosfer bumi kita sebagai pelindung dan benteng pertahanan bumi kita dihantam, gedung. Apabila meteor ini besar, satu bumi bisa mendengarkan suaranya, suara gelegar yang besar di langit. Setelah itu meteor ini melaju menembus pertahanan lapisan bumi, yaitu meteor ini menyebabkan dia terbakar. Saat dia terbakar menimbulkan asap yang teramat sangat tebal. Bagian luar yang terbakar ini dari meteor ini akan lepas satu persatu menjadi meteor-meteor kecil. Inilah yang menjadi hujan meteor. Dalam film Kiamat 2012, masih ingat bagaimana meteor yang kecil-kecil itu menembus gedung-gedung, bukit-bukit, segala macamnya? Itu adalah bagian lapisan kulit. Bagian dalamnya mengandung siderite. Bagian dalamnya mengandung siderite.